Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nur Saida, NIM 1711202108. Saya di sini akan mereview jurnal internasional yang berjudul Post Earning Announcement Drift Liquidity Zero Leverage Firm Evidence from UK Stock Market. Post-earning announcement drift liquidity and zero leverage firms, evidence from UK stock market. Jurnal ini ditulis oleh Sijia Zhang, Andros Gregorio dalam Journal of Business Research tahun 2020. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu selama beberapa dekade terakhir, para peneliti telah dibingungkan oleh cara di mana harga saham perusahaan merespons setelah pengumuman pendapatan. Ketika perusahaan mempublikasikan informasi yang terkandung dalam kejutan pendapatan, harga terus bergerak ke arah yang sama selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Fenomena ini disebut dengan post-earning announcement drift atau yang disingkat dengan PEAD, dan bertentangan dengan hipotesis pasar efisien yang menyatakan bahwa semua informasi publik harus tercermin dalam harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji anomali PEAD dari perusahaan dengan leverage nol dan pengaruh biaya likuiditas pada arus tersebut. Perusahaan dengan leverage nol didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki nol hutang. Kebijakan zero leverage menjadi semakin populer dari waktu ke waktu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh DeVos, Dillon, Jang Nathan, dan Krishnamurti tahun 2020 menunjukkan bahwa di pasar Amerika Serikat, firma publik yang mengikuti kebijakan zero leverage meningkat secara konstan dari 8,4% pada tahun 1990 menjadi 18,66% pada tahun 2008. Dan pada tahun 2013 memberikan bukti di pasar Inggris dari tahun 1980 hingga 2007 bahwa lebih dari 12,8% perusahaan Inggris tidak memiliki hutang dalam struktur modalnya. Riset Gap. Penelitian sebelumnya tentang PEAD di Inggris oleh Hugh et al. Tahun 1996 dan Liu, Norman, dan Jin Hong tahun 2003 menjelaskan anomali PEAD dengan biaya likuiditas. Kebanyakan surat kabar yang menghubungkan likuiditas dan anomali PEAD difokuskan pada pasar Amerika Serikat. Ini oleh Miss Cordia, Hu, dan Subramayan tahun 2019, Rustisus dan Verdi tahun 2008. Anomali PEAD terbukti lebih kuat dalam sekuritas yang lebih kecil, harga lebih rendah, kurang likuid, dan lebih volatil yang diikuti oleh investor yang kurang canggih. Oleh Bernard dan Thomas tahun 1989. Cordia DKK pada tahun 2009 menunjukkan bahwa PEAD terutama terjadi pada saham-saham dengan biaya perdagangan tinggi yang biasanya menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi. Fenomena gap. Kebijakan zero leverage menjadi semakin populer dari waktu ke waktu. Penelitian yang dilakukan oleh DeVos pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di pasar AS, firma publik yang mengikuti kebijakan zero leverage meningkat secara konstan dari 8,4% menjadi 18,6% pada tahun 2008. Zhang dan Giorgio 2019 melaporkan bahwa di Bursa Efek London, perusahaan dengan leverage nol memiliki persentase bid-ask spread yang relatif lebih luas, transaksi yang lebih tinggi dari biaya, lebih banyak asimetri informasi, dan volatilitas pengembalian. Faulkner dan Peterson tahun 2006 menemukan bahwa perusahaan dengan leverage nol lebih tidak jelas secara informasi. Sangat sedikit informasi publik yang tersedia tentang perusahaan semacam itu. Analisis kurang memperhatikan mereka dan mengingat ukurannya yang kecil, biaya pengumpulan informasi relatif dapat menjadi cukup tinggi.
Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari pengumuman laba menjadi penting bagi pasar. Di samping itu, Solvin DKK 92 menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang lebih mudah dan kurang memiliki informasi publik menghadapi masalah seleksi merugikan yang parah. Dengan demikian, mereka menunjukkan dampak yang lebih besar dari pengumuman laba. Mengingat karakteristik yang menarik dari perusahaan dengan leverage nol, PEAD dari perusahaan dengan leverage nol penting untuk diperiksa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah anomali PEAD ada di sekitar periode pengumuman laba perusahaan dengan leverage nol? Yang kedua, jika ada anomali PEAD untuk perusahaan leverage nol di sekitar pengumuman laba, apakah ini terkait dengan tingkat likuiditas dan asimetri informasi? Kajian dan teori singkat. Post Earning Announced Drift atau PEAD merupakan anomali pasca pengumuman pendapatan saham, yaitu ketika perusahaan mempublikasikan informasi yang terkandung dalam kejutan pendapatan. Harga saham terus bergerak ke arah yang tidak terduga selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan setelahnya. Penyimpangan dapat muncul ketika beberapa investor bereaksi berlebihan terhadap informasi pribadi mereka dan menurunkan bobot laporan pendapatan publik. Para investor ini ditambah dengan bias atribusi diri mereka mungkin cenderung terlalu percaya diri dengan informasi yang mereka hasilkan relatif terhadap sinyal publik. Kemungkinan penyebab PEAD kedua dikaitkan dengan inefisiensi pasar saham. Hal ini karena penundaan harga menanggapi informasi baru karena pasar tidak mengantisipasi konten berita secara lengkap. Penundaan harga dapat dijelaskan oleh pedagang tidak menggunakan semua informasi yang tersedia atau karena biaya transaksi. Oleh Hirsch-Leverero tahun 2009. Penyebab PEAD lain yang mungkin adalah model capital asset pricing yang digunakan untuk menetapkan reaksi pasar saham terhadap berita tidak tepat yang menyebabkan PEAD. Penelitian sebelumnya tentang PEAD menilai kemampuan resiko likuiditas seperti biaya transaksi untuk menjelaskan penyimpangan. Satka tahun 2006 mengamati bahwa sebagian besar dari pengembalian PEAD dapat dipandang sebagai kompensasi atas risiko likuiditas. Dengan menggunakan saham yang terdaftar di NYSE, ia menguraikan likuiditas saham menjadi dua dimensi, efek permanen versus sementara dari perdagangan pada harga saham, dan biaya tetap versus biaya variabel per saham yang diperdagangkan. Dia mengungkapkan bahwa hanya komponen variabel permanen yang terkait dengan informasi pribadi yang dapat menjelaskan sebagian dari pengembalian PEAD, karena efek harga permanen variabel bergantung pada kuantitas dan kualitas informasi pribadi. Maka dari itu, likuiditas termasuk dalam faktor penyebab PEAD yang akan digunakan dalam penelitian. Perusahaan leverage nol dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perusahaan tanpa hutang jangka pendek atau jangka panjang selama periode sampel penelitian. Selain itu, juga terdapat definisi lainnya tentang perusahaan dengan leverage nol, yaitu oleh Strebulev dan Yang tahun 2013, yang mendefinisikan perusahaan dengan leverage nol sebagai perusahaan yang tidak memiliki hutang dalam jangka waktu 1 tahun. Sementara itu, Zevos et al. Mendefinisikan perusahaan zero leverage sebagai perusahaan yang tidak memiliki hutang selama 3 tahun berturut-turut. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. Anomali PEAD ada untuk perusahaan tanpa leverage di Inggris. Pengembalian pasca pengumuman positif untuk perusahaan dengan kejutan laba positif, negatif untuk perusahaan dengan kejutan laba negatif. H2. Anomali PEAD lebih besar untuk perusahaan dengan leverage nol yang lebih kecil dan lebih tidak liquid daripada perusahaan dengan leverage. H3. Anomali PEAD dari perusahaan dengan leverage nol berhubungan dengan asimetri informasi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Sampel terdiri dari 93 perusahaan tanpa leverage terdapat
terdaftar di FTSE 350 selama periode waktu 2000 hingga 2015 dan semua perusahaan PTSE 350 yang memiliki leverage. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Ini bisa dilihat dalam tabel berikut. Nah, makna dari tabel di atas ini membandingkan statistik deskriptif tingkat perusahaan antara perusahaan leverage 0 dan semua perusahaan dari PT FTSE 350. Berdasarkan sampel yang sudah didapatkan, kapitalisasi pasar dari perusahaan dengan leverage 0 lebih kecil dari tingkat rata-rata 4.070 juta euro untuk perusahaan leverage 0 dibandingkan dengan 4.524 juta euro untuk semua perusahaan FTSE 350. Hasil kami konsisten dengan Devos DKK yang memberikan bukti bahwa perusahaan dengan leverage 0 merupakan perusahaan dengan skala kecil. Rata-rata volatilitas tingkat pengembalian yang diprediksi oleh standar deviasi perusahaan zero leverage lebih tinggi dari semua perusahaan. Ini konsisten dengan Zhang dan Giorgio yang menyiratkan bahwa perusahaan dengan leverage 0 memiliki lebih sedikit informasi yang tersedia. Terus tabel 2 ini untuk uji yang kedua, analisis DESIS penghasilan tak terduga. Secara keseluruhan, hasil tabel 2 menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage 0 menghadapi lebih banyak asimetri informasi daripada perusahaan dengan leverage, mengakibatkan biaya likuiditas yang lebih besar untuk perusahaan dengan leverage 0 dibandingkan dengan semua perusahaan FTSE 350. Terus kita lanjut lagi, ini yang ketiga tabelnya. Rasio likuiditas berubah sekitar periode pengumuman laba. RTOV dan RTOTR ini yang di atas menunjukkan peningkatan yang jelas selama periode pengumuman laba, misalnya dalam interval -5 plus 5 itu rasionya 1,27 dan 1,30 masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat signifikasi yang tinggi bukti pembalikan kenaikan bid ask spread dalam 60 hari periode pasca pengumuman, tetapi tidak cukup untuk menghilangkan likuiditas yang timbul selama periode pengumuman. Hasil ini memberikan bukti yang jelas bahwa pengumuman laba menurunkan likuiditas. Jadi berdasarkan ini, tabel ini tuh memberikan bukti bahwa pengumuman laba menurunkan likuiditas. Terus yang selanjutnya ini ada panel B, price, spread, and spread decomposition. Ini tabelnya. Ini untuk penelitian yang keempat, sebaran komponen berubah di sekitar periode pengumuman pendapatan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Krinsky dan Lee tahun 96 yang melaporkan bahwa biaya seleksi yang merugikan meningkat di sekitar pengumuman pendapatan. Namun mereka mendeteksi penurunan baik biaya penyimpanan persediaan maupun biaya pemrosesan pesanan. Sedangkan dalam penelitian ini perubahannya tidak signifikan. Affleck dan Miller menjelaskan bahwa biaya penyimpanan persediaan dapat dikaitkan dengan perbedaan karakteristik perusahaan yang memilih untuk mendaftar pada sistem perdagangan. Yang kelima itu ada uji regresi PEAD terhadap determinan perusahaan dengan leverage 0 berdasarkan biaya likuiditas. Hasilnya ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Busan tahun 94, mendukung bahwa drift lebih besar untuk saham yang tidak likuid. Satu hal yang menarik adalah bahwa besarnya koefisien ukuran perusahaan secara signifikan meningkat setelah perusahaan dengan leverage 0 memperoleh pinjaman dari bank.
Ini bisa jadi karena ketika perusahaan meminjam dana, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan untuk tumbuh, yang mengarah pada peningkatan kapitalisasi pasar. Yang keenam, uji regresi PEAD terhadap determinan perusahaan dengan leverage 0 dengan penyebaran dekomposisi. Spesifikasi regresi umum yang digunakan adalah komponen dekomposisi sebaran sebagai variabel biaya likuiditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa setelah mengontrol karakteristik perusahaan lain, biaya pemilihan ayat berhubungan negatif dengan PEAD baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Juga tidak ada hubungan antara penyimpanan persediaan dan biaya pemrosesan pesanan. Ini menyeratkan bahwa asimetri informasi mendorong PEAD daripada perubahan dalam penyimpanan inventaris dan biaya pemrosesan pesanan. Yang ketujuh, uji regresi PEAD terhadap determinan perusahaan dengan leverage. Biaya penyimpanan persediaan perusahaan dan biaya pemrosesan pesanan tidak terkait dengan pengembalian PEAD, yang mirip dengan perusahaan zero leverage. Bahwa intinya adalah anomali penyimpangan pada perusahaan dengan leverage 0 setelah periode pengumuman laba lebih besar daripada perusahaan dengan leverage. Yang kedelapan adalah uji ketahanan PEAD terhadap determinan di peristiwa yang berbeda. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara thrift, inventory holding, dan biaya pemrosesan pesanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa asimetri informasi mempengaruhi PEAD. Dan yang terakhir itu ada robustness test. Tes regresi untuk PEAD menggunakan definisi yang berbeda dari perusahaan leverage 0. Ini Starbulev dan Young 2013 mendefinisikan perusahaan dengan leverage 0 sebagai perusahaan yang tidak memiliki hutang dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, dari beberapa definisi itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitatif terbilang mirip dengan penelitian sebelumnya meskipun mempunyai definisi zero leverage yang berbeda. Kesimpulan, jurnal ini meneliti bagaimana biaya likuiditas dikaitkan dengan PEAD. Penelitian ini menggunakan 93 sampel perusahaan zero leverage yang terdapat di indeks PTSE selama periode waktu 2000 sampai 2015. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat likuiditas meningkat secara signifikan sekitar periode pengumuman laba. Spread bid-ask diperlebar dan rasio dampak harga, yaitu liquidity, RTOV, dan RTOTR semuanya naik pada periode pengumuman pasca laba. Setelah menguraikan komponen bid-ask spread selama pengumuman pendapatan, didapati hasil bahwa biaya seleksi yang merugikan meningkat secara signifikan, sementara biaya penyimpanan inventaris dan pemrosesan pesanan tidak berubah. Hal ini membuktikan bahwa anomali PEAD terkait dengan asimetri untuk perusahaan dengan leverage 0. Perusahaan dengan likuiditas yang lebih tinggi menunjukkan return abnormal yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa PEAD yang lebih besar terkait dengan biaya likuiditas yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kelebihan jurnal. Yang pertama, jurnal ini merupakan jurnal yang pertama kali memberikan analisis komprehensif tentang biaya likuiditas dan anomali PEAD di pasar saham Inggris. Analisis yang diberikan sangat jelas dan rinci, serta menggunakan banyak sumber pustaka sehingga menjadikan penelitian ini menjadi lebih kredibel. Jurnal ini juga yang pertama kali meneliti tentang perusahaan dengan leverage 0 dan kaitannya dengan PEAD. Kemudian kekurangan jurnal. Tidak banyak jurnal sebelumnya yang meneliti hubungan antara perusahaan dengan leverage 0 dan pengaruhnya terhadap PEAD, sehingga riset gapnya kurang spesifik. Riset gap yang digunakan dalam jurnal sudah lama dan agak jadul, padahal jurnal dipublikasikan pada tahun 2020. Tidak terdapat kerangka pemikiran. Nah, demikian review jurnal ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.